Tadi Anda terlalu banyak mencurahkan percaya dengan sesuatu Iya, yang superstition, transcendent gitu ya. Enggak ketemu coy. Karena mungkin gue aslinya mati tapi udah jadi udah Jadi waktu cari nadi toh. Iya. Mas ini kok enggak temu dan itu cari nadinya enggak cuma sekali. Jadi kalau enggak salah 2 sampai 3 kali terus akhirnya baru ketemu. Terus dari situ enggak kerja keras toh Mas. Enggak. Coba lihat tangannya. Wah, ya bener Mas, tangannya sampean yo enggak dibilang seperti cewek tapi enggak kokoh seperti cowok. Ini loh. Ini. Iki sing kiwa. Iya. Enak ya? Ya enak. Ya wis bakatmu nih Apa ini? Jangan lupa ya, saya punya ini tak tutup saya punya produk dari Marno Mbako. Doi basicnya ada di Jogja, Magetan, Malang. Aku kemarin ketemu sama temen lama di Malang itu dikasih 2 macam tembakau, ada Dharmawangi sama Kasturi. Intinya ini konsepnya Marno Mbako ini nanti kalau udah buka di Madiun kita kayak coffee shop lah, tapi barangnya tembakau. Oh, gitu. Jadi bisa cangkruk, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa apa aja. Jadi untuk penikmat tembakau ya. Dan ini sangat representatif. Maksudnya gini, kamu mau tanya-tanya ke orang yang jaga di situ pasti dijawab dengan sesuai dengan apa yang dia tahu, maksudnya keilmuan. Jadi paling enggak kamu kalau misalkan omongan dia dan Mbak Google enggak beda jauh lah. Iya, Wikipedia enggak beda jauh. Jadi bisa lihat di Instagram ya, cari Marno Mbako, di Twitternya orang-orang Marno Mbako akan membuat kamu lebih terinspirasi. Jadi sementara di Cirebon belum Madiun kita mau bikin tapi nggak tahu kapan. Oh gitu. Jadi langsung ke sosmednya yo, ya. Instagramnya ke. Cari aja Marno Mbako. Yo, wes langsung kita balik pertanyaan kita balik pertanyaan tapi kita balik konsep dari awalnya saya yang tanya terus ganti. Oh iya. Karena saya rasa dari tadi Anda terlalu banyak mencurahkan isi hati Anda di podcast ini. Jadi kita sekarang mungkin kalau ada yang ditanya, mungkin ada nggak yang ditanyakan soal mungkin atau tanya atau mungkin Anda punya sesuatu yang bisa kita obrolkan di. Aku mau tanya ya. Boleh tanya. Ke kamu ya. Tapi berhubung tetap dalam konteks apa? Itu loh ya. Percintaan percintaan sih. Paling enggak menuju, karena topik kita di awal kan menuju 25 krisis ya. Krisis untuk menjalin sebuah hubungan nikah. Aku mau tanya. Ente kan sekarang punya bisnis ya? Bisnis kecil-kecilan ya. Ya, yang kita tahu antar temen yang kamu lakukan sekarang. Ya. Itu niat untuk memperbaiki perekonomianmu apa cara ke cewek? Pertanyaanku. Jangan tersinggung tapi ya. Enggak. Oke. Pertama bisnis potong rambut. Maksudku charper ke perempuan tuh maksudnya apakah itu sebagai nilai tambah kalau kamu ditanya, Mas punya apa mau nikahin saya? Enggak ada pikiran gitu enggak? Awal mula. Tidak. Awal mula enggak. Jadi gimana? Awal mula saya terjun ke maksudnya bisnis potong rambut barber. Itu awalnya memang dari channel untuk menimbun brewok. Jadi saya dulu punya masalah dalam brewok. Bukan kumis ya. Kalau kumis saya sudah punya, tapi cuma untuk brewok karena satpam bangsat satu itu. Saya jangan sebut namanya Akung, ya kan? Akung itu dulu selalu mengejek saya bahwa cowok kok nggak punya bulu. Bulu di akhirnya terus. Karena saya merasa tertekan dan terhina, saya cari-cari sebuah position gawe nenggone brewok dari Firdaus itu kurang recommended. Terus Pak Doyok sudah pernah saya coba tapi enggak recommended. Aku pernah dulu
kamu sering cerita Pak Doyok ya? Minyak, orang Malaysia itu kan ya? Minyak Balvir juga sudah saya cari dan ternyata yo hasilnya nihil. Akhirnya saya ketemu channel yang memang membahas tentang brewok, dan dari brewok tersebut akhirnya brewok kan identik dengan seorang barber, karena barber itu selain potong rambut dulu awalnya juga mulai dari perawatan jambang sampai praktek apa ya, hampir kedokteran juga dulu waktu zaman Mesir awal-awal juga seperti itu. Jadi dari cari langsung aja, jadi intinya dari cari rekomendasi untuk cara numbuhin brewok, terus akhirnya ketemulah channel yang di mana di situ banyak kegiatan barber, mengulas kegiatan barber mulai dari potongan rambut modern sampai Lah dari situ saya tertarik untuk keren gitu. Iya, apalagi punya brewok, punya tato, punya barber. Itu keren. awal suka, terus akhirnya jadi barber. Profesi. Terus lama-lama yo keren aja. Selain jadi nilai plus yo mungkin yo beberapa cewek mungkin atau orang wanita ya mungkin ya ini prasangka buruk saya, jadi mungkin horny. Jadi kemungkinan seorang wanita mungkin wah kerjaanmu apa, tukang potong, masih kok kayak kamu maksudnya kalau ketemu orang tuh lebih suka pakai term barber atau tukang potong? Sekarang kalau misalkan ketemu orang baru dikenal, misalnya di Eman, yo apa mas gaweanmu? Jadi gini, kalau barber itu lebih ke dia bisa modern, tidak. Kalau pangkas yo mohon kalau pangkas mungkin cuma pokoknya pinggir tipis ya wes. Tapi kalau barber dia kasih contoh, mas aku pengen potongan kayak iki, akhirnya dia akhirnya saya lebih nyaman ke barber. Walaupun tapi kalau orang-orang yang dewasa kalau iso motong tukang potong bilangnya gitu. Tapi kalau teman anak-anak sekarang kan bilangnya selalu barber gitu. Soalnya kan nggak mungkin kamu DM-an sama orang yang lebih tua kan nggak mungkin. Makanya gitu, teman-teman. Tapi sampai sekarang ya saya lebih nyaman kalau ditanya barber. Iya, jadi kerjaannya apa mas? Barber. Tapi yang inti pekerjaan saya sebagai karyawan TU honorer ya saya nggak tunjukkan karena saya lebih budak setan. Tapi saya memang lebih suka lebih nyaman dengan sebutan ini. Saya pokoknya lebih karena banyak orang yang nggak tahu, mungkin dari barber ini saya bisa ketemu dari kalangan kecil menengah sampai atas pun saya pernah pegang kepalanya, dan dari beberapa orang gonta-ganti pengalamannya juga bagus, baru. Dari itu kalau ditanya jadi barber untuk nilai tambah ke cewek enggak, karena banyak cewek yang mengira apa sih tukang cukur ya. Nah, betul. Mengesampingkan tanpa tahu hasil yang didapat tukang cukur. Aku suka sih pemikiran seperti ini. Jadi masalahnya kalau tak kembalikan ke aku. Iya. Ente kan tadi bilang dari awal kan ada masalah dengan jambang. Kemudian browsing. Betul. Kemudian cari-cari referensi tentang jambang, akhirnya sampai ketemulah satu titik yang namanya perbarberan. Betul. Besarnya gitu ya. Iya. Berarti masalahmu simple sebenarnya. Rasa percaya diri yang akhirnya membuat rasa percaya dirimu yang kurang tadi membuat aku harus punya skill itu kan. respon awal. Jadi ini tadi pertanyaanku tentang kamu jadi barber tuh pengen punya nilai lebih nggak di cewek? Enggak juga. Tapi masuk nggak jadi nilai lebih? Ya. Menurut masuk? Mungkin kalau ketemu dengan orang yang tepat masuk bisa jadi, karena gini, saya sering saya dekat dengan orang setelah memulai bisnis ini, maksudnya dekat dengan cewek nggak 1-2 orang. Jadi setiap
jadi di salah satu sosmed saya kan saya kasih tahu yo walaupun kerjaannya kecil kan kita tetap jadi owner loh. Yoi. Kita jadi saya tulis owner Ben Moro The Barbershop. Jadi dari situ ternyata hasilnya nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada seorang cewek yang add ataupun tertarik dengan masnya tukang potong tuh, nggak ada yang tanya seperti itu. Selalu tanya kerjaannya apa mas, padahal di situ sudah tertera bahwa saya adalah owner. Berarti itu perempuannya harus di skip. Makanya dari situ saya akhirnya ya? Dari situ dia juga kita buka-bukaan aja lah kita mungkin bisa jadi edukasi bahwa tidak semua pekerjaan yang dinilai itu kurang hasilnya juga kurang. Betul. Paham gak? Paham banget. Jadi contoh lah ada yang jualan gorengan. Kerjanya apa? Jualan gorengan. Pasti paling ngopo bakul gorengannya hasilnya piro kan gitu. Padahal kalau dikalikan sehari kalau 100.000 sebulan sudah 3 juta kan. Masalahnya men, perempuan tuh makhluk yang nggak bisa mikir seperti itu men. Lah iya makanya sampai sekarang makanya saya bilang tadi mungkin kalau ketemu orang yang tepat ya jadi nilai plus, tapi kalau belum ketemu orang yang tepat apa sih barber. Aku sendiri permasalahanku ya ini kan masalahnya minatku pada sesuatu itu terlalu banyak. Aku nggak pernah punya masalah yang akhirnya ku selesaikan dan bikin sebuah nilai lebih untuk diriku sendiri. Contoh, pernah gak kamu kan awakmu kan pernah sering nyekel laptopku. Di sini apa? Bokep, Cok. Video film di sini apa? Film aneh-aneh. Masalahnya prinsip hidupku kelihatannya tuh aku tipe orang yang making nonsense, doing sense. Apa ya? Istilahnya selama ini yang aku lakukan tuh aku melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak menghasilkan apa-apa. Lah, iya. Tapi dari situ kan kepuasan akan sesuatu kan terlampiaskan toh. Kalau aku sebenarnya pengen yang in-depth tanya ke kamu, kok bisa? Maksudnya dari sekian banyak masalah yang kompleks kamu cuma memikirkan jambang akhirnya sampai sukses gitu. Intinya sukses. Jadi bisa gini, gimana? Sebelum masalahnya jadi aku sendiri banyak men, permasalahanku banyak. Aku delok kondisi Indonesia galau. Aku delok apa jenenge macam-macam hal. Jadi koyo seakan-akan tuh diriku tuh tidak ada filternya. Close door wis. Jadi gini, gimana? Dulu saya tuh percaya seseorang yang percaya dengan mistik dan mungkin ilmu yang mungkin sudah diwariskan mulai dari membaca telapak tangan. Serius ya? Aku juga percaya. Tapi gini, menurut sesuatu yang ku alami dan pengalamanku, aku percaya ada beberapa orang yang punya intuisi yang kuat. Contoh, Anjar Benci. Itu terlalu kuat itu. Tapi aku kadang, kamu kan mungkin sebelum membahas Anjar Benci ya, tapi dari keyakinanmu tentang hal yang seperti itu, pernah nggak bertemu orang akhirnya, gue cocok jadi tukang cukur, misalnya, ada arah ke situ nggak? Pernah nggak? Kalau spesifik tukang cukur enggak, tapi gini, jadi dulu waktu saya donor darah itu ini bingkainya karena dirimu percaya dengan sesuatu yang superstition, transcendent gitu ya. Jadi waktu donor darah itu bu dokternya kan udah tua tuh. Dia nyari nadiku enggak ketemu, coy. Karena mungkin gue hasilnya mati tapi urip. Jadi urip kosong. Jadi gini. Jadi waktu cari nadi toh. Iya. Mas ini kok enggak temu dan itu cari nadinya enggak cuma sekali. Jadi kalau enggak salah 2 sampai 3 kali terus akhirnya baru ketemu. Terus dari situ enggak pernah kerja keras toh, Mas. Enggak, Bu. Coba lihat tangannya.
oh yo bener Mas, tangane sampean yo nggak dibilang seperti cewek tapi nggak kokoh seperti cowok. Maksudnya kan ada yang tipikal laki-laki yang punya tangan yo kekar terus Kekar. maaf ya pendek terus besar-besar. Ya. Jadi kata ibunya kalau tangannya seperti itu biasanya orangnya suka pekerja keras Mas. Pekerja keras dalam artian tanganku dijelang ini. Ini loh. Ini. Iki. Heeh. Sing kiwa. Oh iya. Enak gak? Ya enak. Ya wis bakatmu ning kono. Ora. Terbukti coy wis terbukti. Wis aja takokne. Iki wis terbukti soalnya. Jadi gini, jadi dari Bu dokter itu yang bilang waktu donor kayak yuk kerjamu apa? Anu Bu, saya dulu kan admin SPBU ya. Jadi SPBU. Oh, tak kirain. Sorry. Ini fakta baru ya? Heeh. Kirain kamu dulu yang tukang Bukan. Ya. Jadi dulu ditanya, "Loh, kerjanya apa Mas SPBU?" Ngecor. Kan ngecor ya Mas. Enggak Bu, saya di kantornya saya yang pakai seragam hitam. Enggak pernah berarti enggak pernah kerja. Ya pernah tapi cuma bantu tok, tapi kesehariannya enggak. Oh, ya pantas Mas. Terus sebelumnya kerjanya ya cuma marketing. Terus pernah kerja kasar sekali, itu pun cuma jadi pekerja lapangan sih, enggak sampai angkat-angkat. Makanya enggak cocok Mas Mandra. Terus dari situ yang pekerja keras kan balik lagi yang kerja keras. Jadi orang yang tangannya ya ini bisa dibuktikan apa enggak ya, orang yang tangannya keras itu pasti kalau disuruh kerja, maksudnya dia suruh kerja kantoran di depan laptop ataupun di depan kayaknya kurang cocok. Oh iya. Jadi dari situ saya mikirnya oh lah bariki aku seandainya kan waktu dulu pulang dari Bali pokoknya saya dapat kerjaan apapun langsung saya terima. Akhirnya di salah satu SD jadi staf TU. Staf TU. Lah dari situ akhirnya saya tahu yus memang cocok, saya kaitannya dengan komputer pengolahan data ya mungkin ya enggak sampai keras, enggak sampai angkat-angkat lah. Dari situ akhirnya lihat video Jambang terus tertarik dengan dunia barber. Terus kamu kembalikan ke tangan kamu. Jadi barber kan kaitannya dengan seni. Ya saya walaupun seni saya enggak terlalu tinggi tapi saya suka seni, mulai dari gambar saya suka. Jadi ya wis mungkin tanganku memang cocoknya untuk seni, yaitu seni potong rambut. Dan akhirnya ya sampai sekarang memang jadi rutinitas. Dari apa? Pengalaman tadi ya. Maksudnya ada inspirasi nih. Dari orang luar ya. Yeah. Bilang, "Mas, kamu seperti ini." Berarti dari situ terus kamu sampean awakmu gadok-gadok nih. Akhirnya ya saya cari-cari akhirnya. Tapi akhirnya bisa ya? Ya bisa. Dan karena akhirnya terbukti. Ya berarti gini, intinya kan gak mungkin ya. Basicmu kan sepak bola. Betul. Terus musik ya. Kemudian aku juga sempat terkejut ya. Waktu cerita kan pernah kan, aku mau les barber. Betul. Saya pikirnya, wah gak nyambung. Dan itu banyak yang meragukan. Aku nggak ragu sih, karena orang dalam bingkai kemiskinan nggak mungkin ada yang mustahil. Karena dulu di awal itu, umurmu waktu aku pengen belajar barber sih, umurmu berapa? Saya kalau nggak salah 2018 berarti sekitar 26. Wah terlambat cok. Tapi dilihat dari apa namanya, berarti aku membacanya gini. Ini aku loh ya, membacanya. Kamu menangkap peluang, kemudian kamu mendapatkan keyakinan. Keyakinannya dari mana? Dari intuisi Betul, dari sesuatu yang jadi, mungkin saran ya, yang nggak punya bakat, terutama saya. Jadi sering-seringlah ngobrol dengan orang yang menurutmu intuisinya kuat. Mungkin ada satu keyakinan di situ, gitu. Kemudian Anda atau siapapun Anda melihat peluang, ya, Anda pengen pasti bisa. Ini contohnya sekolah kan juga di multimedia. Betul. Hubungannya dengan desain kaos. Bahkan saya dan beberapa teman kita kan sempat terlibat project fotografi juga. Bener. Ini nggak ada hubungannya men sama si barber ya.
tapi malah itu menjadi sekarang tambatan hidupmu. Jadi sekarang ya aku sorry kalau tanya itu daya tarik ke cewek, ya itu terlalu tinggi men kalau itu jadikan daya tarik ke cewek. Tapi banyak cewek yang mungkin itu menurutku sesuatu yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Karena gini, gimana? Yo mungkin ini kan wajar-wajar saja ya, cewek lihat bahwa apa sih barber paling yo ngono-ngono tok. Sekarang ada nggak? Ini pertanyaan kanak-kanak ya. Orang yang memandangmu misalkan dulu sebelum punya bisnis ini, setelah punya bisnis ini terus dia punya komunikasi jadi lebih enak ke ente. Pernah nggak mengalami seperti itu? Yo banyak. Cowok sih Cowok yang awalnya cuma kenal ya, terus akhirnya sekali potong jadi ya akhirnya sampai sekarang yo lebih akrab. Jadi kamu lebih banyak. Jadi yo kembali lagi tadi. Jadi saya itu tipe orang yang kalau nggak kenal yo masa bodoh. Tapi ketika bisnis nggak bisa main seperti itu. Iya, cuma saya terapkan pokoknya kalau kita bisa komunikasi intens, maksudnya kayak seperti ini, ya akhirnya baru bisa akrab dan mungkin ketemu berikutnya bisa semakin akrab. Tapi kalau belum apa-apa terus ini so asik, ya sopo kowe cok. Tapi berarti kalau yang misalkan punya niat, kamu pengen menggagahi perempuan, pernah nggak pakai cerita-cerita barber? Nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali. Aku jadi nggak pernah. Jadi selama speak menyempik cewek, saya nggak pernah cerita kalau saya ini seorang barber. Yes, ngalir. Terus akhirnya dia tanya-tanya apa? Kerjanya apa mas? Kerjanya apa? Saya honorer. Jadi staf TU di SD. Oh ini. Terus kalau ada yang tertarik, masa cuma itu tok mas baru? Aku juga nggak pernah sih. Maksudku selama aku berkencan dengan siapapun, nggak percaya kalau ketika orangnya mungkin sebelum kenal saya ya, saya pekerjaannya juga honorer. Nggak percaya kalau saya itu susah. Serius. Padahal ketika dia beberapa orang yang ku pernah jalan sama aku, ketika dia menceritakan orang honorer selain aku, jangkrik koyo ning neraka. Tapi dulu aku gak ngerti. Saya juga nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena apa ya? Mungkin komunikasiku baik nih, langsung ngomong apa sih? Gitu ya. Mungkin gak aja. Cuman kita punya satu solusi. Jadi kalau mau memulai sebuah komunikasi, misalkan kamu pengen mulai ngobrol dengan orang yang baru dikenal, niatmu ingin PDKT lah. Iya. Gak penting men diri kamu siapa, yang penting kamu bisa komunikasi nggak sama dia. Iya bener ya itu. Ya kan. Cuma itu biasanya kita ngobrol tentang barber, aku nggak menemukan sebuah rasa keminderan tentang apapun yang kamu kerjakan, bener gak? Iya bener. Dan kamu ketika mau deket sama cewek ya deket aja. Jadi saya nggak pernah siapa pokoknya kalau mau jadi ya saiki move on ojo karo kae. Enggak iki lek move on wis cuma ya gimana ya itulah. Jadi yo delok apa lho ben dhek memandang wajahmu. Enggak gini. Jadi sudah move on orangnya ya. Jadi gini, jadi sudah cerita lama terus. Jadi gini. Jadi ada seseorang yang salah paham. Jadi ini balik lagi ke cerita yang podcast saya sama Eka. Jadi salah paham mungkin salah paham dalam artian ya gimana ya? Pokoknya intinya salah paham lah. Bukan saya musuhan atau enggak, tapi intinya salah paham. Jadi seseorang yang saya dekati sebelum ini memang dari segi materi ataupun yang lain itu lebih banget dan banyak orang mungkin termasuk teman saya itu lihatnya lah iki lho sapa kok nyedaki kuwi. Itu saya tanya ya. Perempuan kan? Tapi enggak usah wis skip ae ya ta. Jadi iki sapa kok terus akhirnya padahal sebelum dia tahu orangnya ini enak. Enaknya karena apa? Enaknya karena komunikasi, bukan karena siapa saya kerjanya apa. Betul. Ya karena
ya kayak tadi kamu bilang cari cewek itu yang cinta karena cinta itu bisa menumbuhkan komunikasi yang nyambung baik ya toh akhirnya akhirnya itu karena komunikasi akhirnya saya dekat dengan orang yang mungkin lebih lebih di atas saya. Jadi mulai dari materi ataupun sekarang nggak usah sama cewek yang sama cowok, sekarang siapa ya yang ada teman saya yang mungkin sekarang bapaknya itu orang penting lah di salah satu di kabupaten, dan dia pun juga awalnya saya kenal cuma kenal langsung, tapi karena komunikasi yang baik, karena saya sering kasih dia potong rambut jasa layanan saya akhirnya kenal, bahkan dia sering kali potongan bapakku tuh, tapi saya yang takut. Tapi saya yang takut karena itulah pegang kepala orang yang punya jabatan dan enggak itu beda. Ada yang aku garis bawahi sih dari semua yang kamu omongkan tadi. Jadi kita tuh kalau bisa melihat perempuan, siapa perempuan itu kan pasti anak bapaknya ya. Itu punya orang tua ya. Iya. Dimanapun perempuan itu, nggak mungkin yang namanya dia, kalau dia punya orang tua yang lengkap, punya orang tua yang punya pekerjaan, entah itu mapan atau tidak, nggak mungkin perempuan manapun tuh berdandan biasa-biasa saja. Yang sepengetahuanku, sebelum itu anak perempuan keluar dari rumah, entah itu mau belanja, entah mau kemana aja, pasti dia akan pakai baju yang terbaik, kendaraan ternyaman, sepatu yang ternyaman, sandal ternyaman. Jadi kita nggak perlu, ya itu memang perempuan kodratnya menjadi yang terbaik di keluarga pasti. Gak usah dilihat background keluarganya, dia anaknya orang penting ya, enggak meskipun dia anaknya orang nggak penting, namanya anak perempuan keluar rumah pasti dengan kondisi yang terbaik, makanya nggak perlu minder-minder lek kowe arep ya ngono ae. Gak usah minder, ya para nggak tenang aja. Tapi selama ini saya nggak sama sekali nggak pernah minder. Cuma saya mindernya gini. Gimana? Jadi orang yang baru kenal saya atau mungkin memandang saya, kowe siapa tau honorer, ataupun cok motormu kayak gini ki, kowe pacaranmu kayak ini. Kadang sebelum akhirnya dari situlah, dari dia yang nggak mau mungkin nggak welcome sama saya, akhirnya saya mindernya dari situ. Mungkin dia nggak mau temenan sama saya karena mungkin posisi saya seorang honorer, ataupun pekerjaannya saya seperti ini, dandannya saya seperti ini, mungkin saya fisik saya seperti ini. Jadi yang biasanya jadi minder itu itulah yang dilakukan Doris Tanjung, menghina orang-orang sukses. Saya sebenarnya minder juga sih melihat orang yang keadaannya lebih beruntung dari saya. Itu tugas alter ego saya, Doris Tanjung. Kamu kalau lihat postingan saya di Twitter Doris Tanjung, semua orang susah saya hina. Tapi bener kan? Bener. Kehinaan mereka seperti itu kan ya? Betul. Karena saya ya daripada kita minder, mending kita bully aja mereka. Mereka juga sering bully kita, ya kan? Di dunia nyata ya udah kita bully aja. Tapi kalau saya pernah sih bully, tapi sekarang cuman kalau teman deket jangan ya. Kita butuh teman ya. Tapi kalau sekarang saya lebih ke apa? Pembuktian sih. Maksudnya gini. Seandainya mungkin selama ini ada cewek yang menganggap saya kerjanya tukang cukur ya saya punya obsesi suatu saat saya bisa hidup mapan, punya keluarga dan menghidupi keluarga saya dengan hasil barber. Jadi itu yang saya sebenarnya. Jadi kalau ditanya gak pengen jadi CPNS, pengen gak? Pasti pengen. Cuma sekarang yang saya prioritaskan itu jadi, karena passion saya sekarang lebih ke barber sih, karena saya menyukai pekerjaan itu, dan saya pengen punya usaha yang bisa menghidupi dari situ. Jadi seandainya ditanya kamu pengen jadi CPNS atau PNS, pengen, tapi enggak terlalu berharap. Ya kita sadar diri lah ya. Kita sadar diri. Karena dari mungkin dari ijazah ataupun gitu yang lain-lain kan, kita masih belum. Orang itu menyesal pernah melakukan sesuatu ke kita kalau kita melupakan dia. Ya makanya kita sudah ya wis lah karepmu sak karep-karep terserah. Jadi menurutku kalau mungkin kita pernah dalam kondisi terpuruk, ini aku terpuruk terus ya. Serius, aku itu punya siklus 5 tahunan naik turun, tapi sudah 10 tahun turun terus. Beruntungnya
saya ketemu dengan istri saya punya anak yang lucu ya, itu penghibur. Cuman sedihnya tuh kalau nggak bisa memberikan yang terbaik. Kayak misalkan saya ngontrak di tempat yang sempit, tempat yang airnya jelek, tapi masyarakatnya bagus, support sistemnya bagus. Menurutku yang ingin saya lakukan ya, jadi mau ngomong apa tuh lali aku. Kalau ingin membalas dendam membuat orang menyesali, cukup lupakan aja lah. Berapa banyak perempuan yang tak buat menyesal karena tak tinggal. Karena saya nggak usah gini. Lihat suatu saat nanti saya akan bisa, nggak usah lakukan itu untuk orang yang terbaik aja, jangan orang yang walaupun ada sedikit untuk pembuktian, tapi ya tujuan utamanya saya pengen kehidupan yang layak dari barber ya semoga saja nanti ya bisa besar sih. Pokoknya obsesi saya sekarang pengen punya tempat, pengen punya jadi punya tempat. Saat ini kan saya cuma potong keliling selesai ya wis, bayaran terima duit ya wis selesai. Tapi saya belum pernah ya sering tapi nggak terlalu sering ya. Jadi saya pengen obsesi saya itu, jadi orang itu potong di tempat saya itu keluar ngerasa tampan gitu. Jadi mulai dari styling. Jadi saya pernah. Tapi serius ya, aku sejak dicukur sama Ben Moro ini, aku nggak pernah merasa insecure akan segera botak. Karena ente memberikan edukasi ya, ini nanti bisa disisir seperti ini. Aku seneng seperti itu. Ya kalau bisa kemampuan seperti itu buat nyepik cewek itu, jangan cuma untuk kostumer. Sudah bro, cuma mungkin kembali lagi itu loh, belum ketemu orang yang ini nggak ada minuman nggak ada. Harusnya tadi karena kita terburu-buru kayak enak minuman cok. Ada air putih ya, nanti kita minum air putih nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, tapi cuma galon tok itu cok. Nggak ada apa-apanya. Kita mau bikin produk placement, cuman karena kita profesinya sangat dekat dengan dunia pendidikan, ya cuman rusak mulut kita aja ya. Iya. Tapi kelakuan jangan enggak. Jadi itu. Jadi hari ini tadi saya gini curhat dikit. Jadi flashback bahwa saya itu sebenarnya dari dulu memang suka anak kecil. Suka anak kecil karena dari awal saya mulai usia SMP itu saya sudah terima ponakan dua. Terus akhirnya saya, mohon maaf ya, saya skip dulu. Itu keponakan orang tuanya lengkap gak? Orang tuanya enggak. Jadi cuma kebanyakan cuma ibunya semua. Nah, jadi terus akhirnya ikut saya, terus dari situ saya setelah saya lulus SMK saya bisa menghidupi keponakan ini. Maksudnya bantu-bantulah ya. Tapi sebelum saya bisa kerja akhirnya saya kan istilahnya ngemong lah. Nah dari ngemong keponakan akhirnya dipercaya untuk jadi pelatih sepak bola. Ya tahu toh? Ya dari sepak bola. Dari pelatih sepak bola hampir lebih dari 6 sampai 7 tahun sebelum saya pergi ke Bali, terus akhirnya balik lagi ke bola lagi. Itu kan saya hampir setiap minggu itu ketemu anak kecil itu sering. Yang kamu rasakan ketika bertemu anak kecil kan seneng. Terus senangnya di mana? Maksudnya gini, jadi merasakan kegembiraan. Kadang saya punya masalah di rumah ataupun di kerjaannya. Ketika datang ke lapangan hilang karena bisa saya suka maksudnya ada semacam pelepasan stres gitu. Jadi saya sering bercandain atau mungkin ganggu anak-anak supaya diri saya tertawa dan anak-anak itu tertawa. Terus kemudian sekarang pun di sekolah dan SD kan anak-anak kecil semua. Jadi saya mulai fase anak-anak yang mulai awalnya takut sama saya. Jadi karena saya brewok takut lihat jadi takut bro. Jadi terus dia takut, terus akhirnya sampai sekarang akhirnya dari takut anak itu malah jadi kepo. Jadi terus balik lagi ke kejadian yang kurang menyenangkan. Jadi ketika saya bikin story, karena ini kan sekolah kan hampir 8 bulan nggak masuk ya. Daring terus ya. Terus akhirnya
saya ketemu memang sudah saya rancang sih dari rumah. Oh, besok waktunya kelas 1 2 saya bakal ketemu si Adonia. Adonia itu awalnya takut sama saya. Dan akhirnya sekarang dia jadi seperti adik sendiri, bro. Jadi dulu awalnya takut, terus dia nginceng lihat-lihat di TU. Ada mas itu. Ya. Jadi panggil saya itu karena belum kenal. Akhirnya saya kasih saya datengin, terus tiba-tiba Pak gendong Pak. Nah, dari situ akhirnya dari tadi terus akhirnya saya bikin story kan. Saya baru pegang kamera, dia langsung datang nyamperin saya, terus mau ambil kamera saya, terus enggak selfie, tapi pokoknya Pak jangan gini tuh, malu-malu. Terus akhirnya kan dipeluk-peluk terus minta gendong. Terus akhirnya kan saya buat story. Kelas 2. Terus banyak bikin story, terus akhirnya banyak yang menghujat, pedofil toh. Apa we mergo? Apa we mergo enggak punya cewek sampai betul. Suka sama anak. Yo kebetulan itu cewek, tapi padahal saya itu suka dengan cewek cowok. Cuma yang memang kebetulan yang saya dari rancang, besok ketemu Adonia. Ya akhirnya Oke. Akhirnya saya baru pegang kamera kan, dia langsung heboh sendiri, terus ambil kameranya, terus akhirnya saya bikin story, terus banyak yang ngucap, mungkin gak rapi-rapi mergo sik seneng karo Cacili. Padahal enggak, bro. Jadi saya tapi gini ya, aku mau kasih saran ya. Berkomunikasi dengan anak kecil itu kita nggak bisa men kayak gitu men. Itu pasti menimbulkan stigma. Iya. Cuma bisa, men. Tapi memang kalau ditanya, kalau saya dibilang pedofil, ya enggak karena lah. Cara seperti itu saya saking lamanya mungkin ya, circle-mu wong goblok-goblok paling ya. Cuman gini loh. Kita itu akui orang yang kalau tahu anak kecil tuh bukannya malah seneng, sedih. Sedihnya? Kehidupan itu nggak enak men, ini kecil udah hidup aja. Rilis aku tuh. Kita harus punya filter, punya apa sih namanya, benteng. Awakmu misalnya mendekat dengan anak kecil dengan cara seperti itu ya, itu salah men menurutku. Duduk wong tua nih loh. Oh iya, tapi saya ini ada cerita yang gimana? Gak harusnya saya ceritakan di sini. Jadi sama di awal kamu tadi bilang, sorry anaknya orang tuanya lengkap enggak? Iya. Ya yang saya alami anaknya itu tuh karena itu enggak lengkap. Enggak. Nah, terus enggak tahu kenapa dia setiap ketemu saya tuh enggak tahu ya. Pokoknya dia nyaman aja, dan saya sebetulnya bukan risih, tapi saya juga pernah punya pandangan, engko lek aku diarani ngene piye ya. Ini kita melenceng dari barber ya. Terus ke sekolah ke anak kecil enggak apa-apa. Ya ini kan curhat ya. Gini men. Hubungan tuh rumit men. Punya niat baik terhadap orang yang kondisinya enggak baik itu bisa enggak jadi enggak baik loh. Sekarang kita pakai parameter. Si anak tadi kondisinya baik enggak? Kondisi dalam tanda kutip misalkan orang tuanya enggak lengkap. Menurutmu baik enggak? Enggak lah. Cuma ini dia itu kata teman-teman kan rumahnya kan samping rumah teman saya sampai itu. Jadi bilang, iya bocahnya ceria banget. Padahal kondisi orang tuanya seperti ini. Terus memang kalau pandanganku sih, aku kejem sih ya. Aku bahkan ketika menangani anakku tantrum pun cukup tak biarkan, dia tak kasih jarak, tantrum Cacili nangis. Iya. Aku memposisikan bahwa aku nggak mau kamu punya kelakuan seperti ini meskipun aku sayang sama kamu. Iya. Kamu selesai dulu sama tantrummu, nanti baru saya gendong. Masalahnya kondisi dia tidak baik. Si anakku tidak baik. Nah, yang sering terjadi, kita punya niat baik ingin menolong si anak ini sedang tantrum, kita gendong, nggak diam-diam. Lah masalahnya yang sering terjadi, yang sering ku alami, kondisi aku pernah ya berada di sini juga ya, di lingkungan pendidikan seperti itu ya. Kita berhadapan dengan si anak yang kondisinya tidak baik, mungkin ada broken home,
itu di luar tanggung jawab kita, di luar kuasa kita. Kemudian ada anak yang mungkin dapat kekerasan, dia minta cara per ke kita, tapi kondisi dia nggak baik, men. Kita tetap harus jaga, kejam juga sih bilang jaga jarak, tetapi kita harus memposisikan kondisinya tidak baik, men. Dan kita juga punya keterbatasan untuk memberikan sesuatu yang baik ke kita. Menurutku yang kamu lakukan, yang dilakukan tadi, itu mengganti sebuah kesumpekan yang dia dapat di rumah, mungkin ya. Aku nggak nuduh dia di rumah nggak baik ya. Ke ente, aku yakin setelah ini you bakal kesusahan. Siap-siap aja. Kenapa? Karena si anak ini akan bonding ke kamu. Bonding, tahu kan? Bonding itu punya ikatan emosional. Dan kemudian dia menemukan substitusi dari sesuatu yang nggak dia dapat di rumah yang harusnya dia dapat, maine ning kowe. Bayangno, kowe siap gak? Lek wong liya, kalau orang liya, jangan, men. Tapi kalau keluargamu sendiri nggak apa-apa. Cuma yo gimana ya? Kita nggak mau nanggepi, tapi yo karena ya cuman mungkin kebanyakan dia melakukan itu dengan spontanitas. Kita pun juga nggak bakal ngira kalau dia akan seheboh itu. Cuma yo gini lah, intinya kayak kamu nggak pernah ketemu temanmu terus akhirnya ketemu pasti coktel. Oh, aku paham. Mungkin ada satu ikatan emosional kamu dengan kondisi anaknya seperti itu karena kamu juga orang tuanya kan nggak lengkap. Benar. Cuma makanya gini, sampai sekarang pun saya banyak, mungkin Gilang itu paling sering ketemu saya, dan dia paling banyak dengar ceritaku bahwa adikku gak duwe HP, adikku gak duwe iki. Dan saya pun wis akhirnya tabunganku habis karena saya nggak pengen apa yang saya rasakan dulu terjadi di keponakan saya, karena hidup kita udah susah, Cuk. Masa punya keponakan juga diikutin susah kan nggak mungkin kan. Iya, itu tanggung jawabmu juga. Keponakan. Cuman yang orang yang sering menstigma. Sekali-kali sering-sering ngobrol sama orang, jangan sama tembok aja ya. Jadi itu orang yang biasanya yang seperti itu dia yang punya kecuali gini, kecuali orang yang mendekat dengan anak itu tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan dikatakan pedofil, boleh. Betul. Tapi kan memang karena kerjaan kita dekat dengan anak. Tapi itu nanti gini, itu nanti perilaku itu, saya yakin perilaku tersebut akan hilang kalau sudah bertambahnya waktu ataupun bertambahnya jenjang kelasnya. Nggak mungkin kan sampai kelas 6 dia akan minta gendong, kan nggak mungkin gitu. Cuman menurutku di lingkungan sekolah kita menggendong anak itu salah, men. Karena dia karena dia gitu tadi spontan, dia tiba-tiba. Oke, kalau spontan, tapi jangan diulangi lagi. Oh, enggak. Maksudnya dia kan dulu karena dia masih kelas 1 karena mungkin karena gini juga. Orang tua zaman sekarang tuh punya referensi hukum tuh ngawur. Betul. Ntar takutnya gini, saya aja yang ngajar SMA, saya nggak pernah kok berada di dekat siswa perempuan kecuali ada di depan. Di samping, belakang nggak pernah. Misalkan saya ada anak ujian nasional ya, contoh komputer dia trouble, nggak pernah aku. Ya ini duduk ya, nggak pernah. Pasti dia tak suruh berdiri dulu nak. Minggir. Iya. Saya duduk di situ. Karena apa, men? Orang tua zaman sekarang kadang referensi hukumnya ngawur, men. Dan referensi tentang apapun tuh parameternya nggak jelas. Takutnya itu membuat masalah untuk kita sendiri gitu. Yang kedua, jangan sekali-kali aku dimanapun tempatnya menyentuh anak. Takutnya apa? Kita nggak tahu, mungkin dia punya luka, ya kan? Patah tulang atau apa. Menurutku ojo sering-sering. Karena saran. Tapi kan kalau di usia kita nggak salahkan tapi karena dia masih mungkin bawaan di TK atau kalau kelas 1, tapi kalau kelas 2, 3, 4
wong kelas 2 ini aja dia yo spontanitasnya cuma itu tok, nggak sampai minta gendong yang lain. Kalau di kelas 1 dulu masih sering, tapi sekarang yo enggak. Sama seperti halnya yang kelas 6 dulu sempet, jadi karena tahu sendiri kan panggilan saya di sekolah apa? Sekolah Bu Ratna manggil saya Yomin. bukan toh. Ipin. Oh ya, terus Itu terbawa sekarang di anak-anak kelas 6. Jadi dulu karena saya baru, terus kelas 6 itu manggil saya Pin. Gitu, Cok. Tapi karena terus ketemu lagi sekarang dia sudah di jenjang SMA, manggilnya antara Mas, Pak. udah respect ya, udah tahu. Udah respect. Jadi kan bertambahnya usia, respectnya ya nambah. Sampai dulu Niko Guguk, tahu? Ya. Itu keponakannya itu kalau ketemu saya itu kayak musuh. Jadi si Rara itu selalu gini, apa? Tahu-tahu yang sering biasanya dijemput orang tuanya sakit itu ya? Oh ya. Tahu-tahu, wah karena jengkel mungkin sering KSD kan biasa tau, psikisnya terus pegang gini sampai kerawuk lah. Itu saya sering kali dapat perlakuan itu, tapi yuk akhirnya SMA, setelah dia SMA, Mas Pin aku gini kok. Malah dia yang lebih respect daripada teman-temannya yang kelas 6 itu baik ke saya, malah dia yang sekarang respectnya lebih. Jadi ketemu saya malah nyapa ini, terus tanya-tanya, sering DM, sering jadi ini sih akhirnya yo itu saya mungkin karena saya tanamnya di awal mungkin yo perasaan yo bukan nyaman sih, tapi paling enggak saya enggak pernah jahat ke dia, terus akhirnya imbal baliknya bertambahnya waktu yo gitu. Cuman aku tuh juga pernah mengalami stigma ketika mengajar di SD itu. Orang tua itu setelah beberapa tahun bilang, Pak dulu sampean kok galak sama anak saya. Ya saya jawab, masalahnya ketika belajar di SD itu, anak kan sedang nakal-nakalnya ya. Iya betul. Kadang pengawasan tuh kurang. Kadang si anak di rumah diem, di sekolah brutal. Iya. Aku paling tidak bisa membiarkan anak itu yang keselamatan fisiknya terancam. Itu pasti aku rewel. Dulu selama ngajar SD. Yang kedua, selain keselamatan, aku paling nggak bisa melihat anak itu melakukan sesuatu kayak apa sih, impulsif tuh gini, kayak yang tak ceritakan anakku tantrum. Gimana cara mengatasinya? Ya harus dikasih, bukan agresivitas apa, kayak perintah stop, kamu harus diem. Mungkin kalau orang tua yang nggak ngerti cara-cara menangani hal seperti itu, kaget. Padahal sekolah itu loh men, bangkunya ini apa safety untuk anak, banyak lancip-lancipnya, papan tulis, ya kan cuma digantung, itu kita nggak bisa nyalakan, itu sudah sistem. Kemudian di kelas tuh ada galon, bisa nggak anak diem lihat galon? Nggak bisa men, ada yang nggak pengen minum, nah, tak jelaskan gitu. Makanya saya nggak bisa melihat anak nggak safety, saya pasti diem. Nah itu. Dan aku juga jarang melakukan kontak fisik dengan anak. Juga karena safety. Kenapa? Karena badan saya terlalu besar, anak terlalu kecil. Mungkin cara menggenggam tangan saya terlalu keras atau apa. Jadi apalagi orang tua sekarang ya nggak nyalakan juga, informasi terlalu banyak, filter terlalu sedikit, ya wes kayak ngono ya gitu. Tapi menurutku jangan men, kalau misalkan kamu gendong anak di sekolah, kecuali urgent, bocahnya kebutuhan ya, ataupun jatuh. Oke, punya bonding emosional seperti itu, tapi you harus punya batasan. Aku nih guru kerja. Tapi yo nggak semua saya lakukan seperti itu. Betul. Cuma yo tadi aja, mungkin yo karena kita senasib, akhirnya yo chemistry itu yo terjalin dengan sendirinya. Cuman aku salut aja, aku selalu melihat si siapa sih, Dava. Dava nuakalnya kayak entut ya. Betul. Ya. Tapi masih nurut sama. Yo karena memang ada ikatan emosionalnya udah terlalu sering ya. Yo hampir semua yang kurang itu malah si yang ke cewek, yang si Nafis. Yo benar. Jadi si cewek itu mungkin karena saya pun juga Nafis itu tumbuh ketika saya sudah berantau cuy.
rantau terus akhirnya ya nggak sempet di rumah ya. Jadi cuma saya supply, minta ini saya supply dari luar. Nah, jadi yang dilakukan istriku ya sama kayak kamu. Jadi di Malang itu di tempat rumahnya itu banyak anak-anak yang keluarganya nggak lengkap, kurang perhatian. Sama, aku paham. Cuman ya itu tadi, ketika aku menikah tak kasih tahu, kamu menikah denganku, nanti kalau punya anak, aku pengen anakku yo perlakukan sama istrinya. Ternyata sampai sekarang bisa. Nah, buat dadek nilai lebih ketika nanti kamu berkeluarga. Top banget men. Parenting. Makanya itu banyak orang, saya itu melakukan hal yang seperti itu mungkin jujur ada salah banyak lah. Berapa persen untuk meningkatkan nyomen iki bae karo cah cilik ngene. Mungkin karena saya nilainya mungkin dengan mungkin kalau dengan materi atau apa kan saya kurang gitu. Tapi dengan aku juga kurang banyak. Kurang makanya terus mungkin dengan saya aktif dengan anak kecil terus suka sama anak kecil, jadi cewek-cewek itu mungkin jangkrik bae karo cah cilik. Ngene ya, karo punya sifat kebapaan ya. Makanya dari itu mungkin ada salah. Sebagian ada perempuan yang punya pemikiran seperti itu cuma perempuan subur men. Tapi secara banyak lihatnya bisa. Seperti itulah pokoknya Ini apa? Mendadak perbincangan kita flat ya. Padahal saya tadi itu tanya tentang barbershop tuh sebenarnya saya pengen curhat juga tentang kemiskinan saya, tentang apa yang nggak bisa saya capai, hal yang membuat saya iri. Nah, di akun Doris Tanjung tuh aku bisa melampiaskan itu. Anehnya, aku tipe orang yang ketika susah ketemu sama orang nggak bisa cerita men. Pasti aku bercanda-canda. Kecuali pas mabuk. Dan aku jarang sekali mabuk jarang sekali. Orang yang jadi tempat sampah terbaikku sampai saat ini ya anak sama istriku. Tiap malam sebelum kita melakukan ritual itu ya pasti curhat-curhatan dulu. Kenapa hari ini anjing brengsek? Aku tadi di sekolah ketemu orang ini nggak berubah-berubah ya brengseknya. Biasanya aku kalau sama istriku bilang, aku pengen melukai seseorang serius. Istriku bilang, jangan, kamu aja enak-enak sama aku aja. Dia tipe orang yang ketika sudah ketemu orang mendadak lupa aja. Mungkin ada beberapa event ke trigger, misalkan aku nggak suka apa cuman mengalir aja. Ya tadi niatku sih mau tanya-tanya masalah barber, masalah itu. Ya karena obrolan nyambung itu obrolan yang mungkin nggak bisa terputus dengan hanya satu topik. Banyak ya. Jadi obrolan nyambung itu dari A ke B ke C ke D, banyak yang dibahas wes. Sudah berapa menit? Berapa menit tuh? 50. Oke. Habis ini kita sudahi, nanti mungkin bisa lanjut ke session berikutnya. Ini udah 50 menit, namanya orang ngobrol tuh nggak bisa itulah. Dipaksa tanpa minum ya nggak asik. Kalau bisa selain durasi bermain geranjang, tips untuk menjadi lelaki yang miskin tapi berkualitas, perlamalah durasi ngobrol dengan hal yang menyenangkan. Tapi biasanya dibilang banyak bacot atau banyak omong. Tergantung. Kalau perempuan brengsek emang kayak gitu ya. Kalau perempuan asik gak mungkin brengsek-brengsekin laki-laki. Biasanya kalau kayak gitu ya skip aja. Pokoknya kita kalau kamu kan sudah dipertemukan dengan orang yang tepat, gitu. Itu nyarinya susah loh kan. Aku dulu melalui banyak hal. Aku pertama itu aku mau melamar tahun 2016 tuh nggak disetujui sama orang tuanya. Kenapa? Aku kan orang nggak beragama ya kan, sedangkan mereka beragama agamis banget. Tapi Anda tidak beragama, kuliah di tempat yang notabene dan aku paham baik agama. Aku paham agama itu seperti apa, makanya nggak tak pakai. Ini dok. Terus kemudian selain masalah agama, ya masalah itu juga. Masalah yang pertama ditolak lamaran itu mau berangkat nggak boleh itu ya masalah duit juga. Nggak jelas men, duitku tuh
berapa nilainya, nolnya berapa. Tapi ya sudah lah. Aku juga pengen sih punya uang MM-an gitu ya, 108 miliar saat ini. Semua gitu ya. pasti pengen lah. Terus besok aku beli BMW 520D yang diesel itu. Gua yang sama X5 tak parkir di tempat kerjaku dua-duanya ya kan. Pengen. Cuman ya udahlah, nggak bisa mau gimana lagi, mungkin lain waktu ya kan. Iya oke. Lah. Ya usah. Namanya miskin ya udah nasib ya. Mau aku benci kalau ada orang bilang rezeki nggak tertukar. Ya tapi bisa dicolong sama koruptor. Betul. Ya, kan? sih iya. Siapa yang nukar, gak ada yang nyolong banyak. Terus ada orang yang bilang Tuhan pasti adil. Emang kamu ngerti Tuhan sifatnya seperti apa? Kamu ngerti gak sifatnya apa? Tuhan itu chaotic men. Cuma tapi saya sering mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu memang benar-benar ada. Kamu soalnya sering denger lagu-lagu gereja. Apa? Mungkin terbawa ya. Tapi memang bener. Jadi saya setiap kesusahan, setiap mintanya nggak pernah sih ke temen. Aku nyilih duitnya sakmene ya pernah, tapi saya lebih kembalinya ke Tuhan dulu sih. Tuhan, ke Allah ya. Tapi menurutku ya udahlah. Dia chaotic ada sih, tapi chaotic nanti aja ya. Ya wis lah, gitu ya wis lah. Apa ini? Jangan lupa ya, saya punya ini tak tutup kinap. Saya punya produk dari Marno Mbako. Doi basicnya ada di Jogja, Magetan, Malang. Aku kemarin ketemu sama teman lama di Malang itu dikasih 2 macam tembakau, ada Dharmawangi sama Kasturi. Intinya ini konsepnya Marno Mbako ini nanti kalau udah buka di Madiun kita kayak coffee shop lah, tapi barangnya tembakau. Oh gitu. Jadi bisa ada cangkruk, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa apa aja. Jadi untuk penikmat tembakau ya. Dan ini sangat representatif. Maksudnya gini, kamu mau tanya-tanya ke orang yang jaga di situ pasti dijawab dengan sesuai dengan apa yang dia tahu, maksudnya keilmuan. Jadi paling enggak kamu kalau misalkan omongan dia dan Mbah Google enggak beda jauh lah. Iya betul. Wikipedia enggak beda jauh. Jadi bisa lihat di Instagram ya, cari Marno Mbako, di Twitternya orang-orang Marno Mbako akan membuat kamu lebih terinspirasi. Jadi sementara di Caruban belum? Madiun kita mau bikin tapi nggak tahu kapan. Oh gitu. Jadi langsung ke sosmednya yo, Instagramnya ke cari aja Marno Mbako. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya.